Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Anissa Nurhidayati dari kelas 2C PGMI. Di video kali ini saya akan membahas tentang variasi individual peserta didik. Apa itu variasi individual peserta didik? Variasi individual peserta didik adalah perbedaan corak kepribadian dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Dalam proses pembelajaran, guru tidak cukup hanya dengan menyampaikan materi pelajaran saja atau yang biasa disebut dengan transfer ilmu. Karena di dalam pembelajaran terdapat beberapa aspek penilaian yang harus dilakukan oleh guru terhadap siswanya, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Oleh karena itu, demi terwujudnya tujuan belajar dengan hasil yang optimal, maka guru perlu mengenal karakteristik masing-masing siswa. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Apa sih yang mempengaruhi perbedaan individual tersebut? Perbedaan individu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor bawaan, dan yang kedua, faktor lingkungan. Yang pertama, faktor bawaan. Faktor bawaan merupakan faktor-faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. Meskipun rata-rata kita memiliki 50% gen yang sama dengan saudara kita, kumpulan gen kita tetap khas kecuali kita adalah kembar identik. Perbedaan gen ini merupakan satu alasan mengapa kita berbeda dengan orang lain, baik secara fisik, psikologis, maupun perilaku, bahkan dengan saudara kita sendiri. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor yang mengakibatkan perbedaan individu yang berasal dari luar individu. Faktor pertama dari faktor lingkungan adalah status sosial ekonomi orang tua, meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Tingkat orang tua berbeda satu dengan lainnya. Meskipun tidak mutlak, tingkat pendidikan ini dapat mempengaruhi sikap orang tua terhadap pendidikan anak, serta tingkat aspirasinya terhadap pendidikan anak. Demikian juga dengan pekerjaan dan penghasilan orang tua yang berbeda-beda. Perbedaan ini akan membawa implikasi pada berbedanya aspirasi orang tua terhadap pendidikan anak, aspirasi anak terhadap pendidikannya, fasilitas yang diberikan pada anak, dan mungkin waktu yang disediakan untuk mendidik anak-anaknya. Demikian juga perbedaan status ekonomi dapat membawa implikasi salah satunya pada perbedaan pola gizi yang diterapkan dalam keluarga. Faktor yang kedua adalah faktor pola asuh orang tua. Faktor pola asuh orang tua merupakan pola perilaku yang digunakan untuk berhubungan dengan anak-anak. Pola asuh yang diterapkan tiap keluarga berbeda dengan keluarga lainnya. Faktor yang ketiga adalah budaya. Budaya merupakan pikiran, akal budi, hasil karya manusia, atau dapat juga didefinisikan sebagai adat istiadat. Adanya nilai-nilai dalam masyarakat memberitahu pada anggotanya tentang apa yang baik dan atau penting dalam masyarakatnya. Nilai-nilai tersebut terjabarkan dalam suatu norma-norma. Norma masing-masing masyarakat berbeda, maka perilaku yang muncul dari anggota masing-masing masyarakat berbeda satu dengan lainnya. Faktor yang keempat adalah urutan kelahiran. Walaupun masih menjadi kontroversi, akan tetapi karakteristik kepribadian seseorang dipengaruhi oleh urutan kelahiran. Anak yang lahir sulung atau anak pertama cenderung lebih teliti, mempunyai ambisi dan agresif dibandingkan dengan adik-adiknya. Anak tengah sering menjadi mediator dan pecinta damai. Anak bungsu cenderung paling kreatif dan biasanya menarik. Anak tunggal atau si anak sematawayang biasanya sering merasa terbebani dengan harapan yang tinggi dari orang tua mereka terhadap diri mereka sendiri. Mereka lebih percaya diri, supel, dan memiliki imajinasi yang tinggi. Karakteristik yang berbeda-beda pada individu dipengaruhi oleh perilaku orang tuanya berdasarkan urutan kelahiran. Selanjutnya adalah bidang-bidang perbedaan individual peserta didik.
Yang pertama ada perbedaan fisik, seperti tinggi badan, warna kulit, jenis kelamin, rambut, nada suara, atau bau keringat. Yang kedua ada perbedaan intelijensi. Setiap peserta didik memiliki intelijensi yang berbeda, ada yang tinggi, sedang, dan rendah, yang dapat diketahui melalui tes IQ. Yang ketiga perbedaan kecakapan bahasa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak adalah natur dan nurtur, atau biasa disebut dengan pembawaan dan lingkungan. Jadi, antara individu satu dan yang lain, perkembangan bahasanya bervariasi. Yang keempat, ada perbedaan psikologis. Psikologi setiap anak itu pasti berbeda. Ada anak yang mudah tersenyum, gampang marah, berjiwa sosial, egois, cengeng, malas, rajin, murung, dan lainnya. Persoalan psikologi itu sangat sulit dipahami secara cepat, sebab menyangkut apa yang ada di dalam jiwa dan perasaan peserta didik. Oleh karena itu, kita calon seorang guru dituntut untuk memahami kejadian psikologis peserta didik dengan cara pendekatan kepada peserta didik secara pribadi dengan mendekati dan mengenalnya secara mendalam. Yang kelima ada perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang dan pengalaman dapat memperlancar atau menghambat kemampuan atau prestasi seseorang. Yang keenam, ada perbedaan bakat. Bakat merupakan pembawaan seseorang sejak lahir. Bakat akan berkembang secara baik jika mendapat dorongan, sebaliknya, tidak akan berkembang jika tidak mendapatkan dorongan. Yang ketujuh, ada perbedaan gaya belajar. Gaya belajar adalah pola perilaku spesifik dalam menerima informasi baru dan mengembangkan keterampilan baru, serta proses menyimpan informasi atau keterampilan baru. Pembahasan berikutnya adalah aplikasi perbedaan individu dalam pendidikan. 1. Menggunakan pendekatan pembelajaran fleksibel disertai penggunaan multimedia dan multimetode. 2. Memahami pilihan gaya belajar siswa, kemudian menyediakan lingkungan belajar yang mendukung gaya belajar mereka. 3. Memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang menggabungkan pilihan cara belajar siswa menggunakan metode mengajar, insentif, alat, dan situasi yang direncanakan sesuai dengan pilihan siswa. Yang keempat, gunakan kombinasi cooperative learning, pembelajaran individual, dan pembelajaran kelompok atau antara aktivitas-aktivitas belajar yang berpusat pada guru dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. 5. Berikan waktu yang cukup untuk memproses dan memahami informasi. Dan yang terakhir, gunakan alat-alat multisensori untuk memproses, mempraktekkan, dan memperoleh informasi. Cukup sekian tentang pembahasan individual peserta didik. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.